Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita teruskan dengan Injil Yohanes bab 1 dengan judul yang perikop yang kedua, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Yohanes Pembaptis didatangi oleh orang Yahudi, oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Mereka adalah ahli-ahlinya hukum Taurat, ya, orang-orang yang dianggap terpelajar. Mereka diutus oleh tua-tua dan oleh pemimpin mereka, ya, untuk menanyakan mengenai Yohanes. Sebab Yohanes itu membaptis, makanya dipanggil sebagai Yohanes Pembaptis. Banyak orang yang datang kepada Yohanes, ya, dibaptis, dilahirkan kembali, bertobat, karena untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Lalu bingung orang-orang Lewi ini, ya. Orang-orang Lewi itu orang-orang yang ahli hukum, ya, juga imam-imam. Mereka menanyakan, "Apakah engkau Mesias?" Ya, sebab orang Yahudi ini menunggu Mesias. Mesias datang tetapi mereka tidak bisa mengenal dia. Sampai sekarang ini, ya, sampai abad ke-21 ini juga orang-orang Yahudi masih menunggu Mesias. Padahal Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Yohanes orangnya jujur dan apa adanya, tidak bohong, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan, ya. Tidak memanfaatkan popularitasnya. Yohanes bisa aja mengakui dirinya sebagai Mesias, ya, lalu mendapatkan keuntungan, ya, dengan menarik pajak atau menarik iuran, ya, dengan menerima sedekah, dengan menerima bayaran. Tapi nanti kalau menipu seperti itu akan ketahuan bohongnya. Jadi Yohanes tidak melakukan itu, ya. Tapi Yohanes bisa sebetulnya menipu, ya. Tapi Yohanes tidak melakukan itu. Dia mengakui, "Saya bukan Mesias." Bahkan dia juga bilang, "Saya bukan nabi." Ya. Padahal Yohanes Pembaptis bisa dibilang nabi, sebab Yohanes Pembaptis adalah yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis orangnya rendah hati. Dan seorang nabi itu, ya, nggak perlu bilang saya ini nabi, nggak perlu, ya. Saya ini Tuhan, nggak perlu bilang. Tindakannya itu yang nyata, yang membuktikan dia itu apakah seperti yang dikatakan orang. Kalau dia dikatakan sebagai nabi, ya, seorang nabi itu layaknya seperti apa, ya? Nabi itu mewartakan kabar baik juga, ya, diutus oleh Tuhan yang baik, ya. Kalau diutus oleh setan, ya, hasilnya hasil yang jelek, ya. Itu bukan nabi, itu utusan setan itu namanya. Kalau utusannya Tuhan itu pasti, kalau disebut nabi itu sesuailah bertindak seperti layaknya seorang nabi. Nabi itu melakukan hal yang baik, ya.
bukan malah membodohi orang, atau malah membunuh orang, atau menghancurkan ya, atau mengajari kerusakan, kehancuran. Bukan itu. Yohanes tidak perlu mengatakan saya ini nabi. Tuhan Yesus gak perlu mengatakan saya ini Tuhan, sembahlah aku. Kegiatannya, pekerjaannya sendiri sudah kelihatan. Yesus benar-benar Tuhan. Siapa yang bisa melakukan mukjizat-mukjizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Gak ada, hanya Tuhan sendiri. Jadi Yesus tidak perlu mengatakan saya Tuhan, sembahlah aku. Gak perlu. Dan kita gak perlu menjawab orang-orang bodoh yang minta bukti. Mana dalam Alkitab Yesus mengatakan saya Tuhan dan sembahlah aku? Kita nggak perlu memberi bukti kepada orang-orang bodoh yang meminta bukti seperti itu. Sebab kalaupun kita buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka tetap tidak akan percaya. Tetap tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, karena memang dasarnya mereka tidak mau menerima Yesus. Orang seperti itu yang tidak bisa ditolong ya. Tanggung sendiri ya. Yohanes Pembaptis secara jujur mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi Yohanes Pembaptis ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Perjanjian Lama. Akulah orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Maksudnya apa? Hal-hal yang merintangi itu disingkirkan, yaitu dosa kita, kedosaan kita itu disingkirkan supaya Tuhan bisa hadir dalam kita. Jadi kalau kita itu berdosa, kita nggak bisa menerima berkat Tuhan. Atau berkat yang diberikan kepada orang berdosa itu kan terbuang percuma. Sebab orang itu tidak layak. Istilahnya ember yang bocor itu, kalau diisi air, itu kan tetap jadi kosong karena bocor, embernya bocor. Jadi ketika diisi air, kita malah bodoh, malah rugi. Tambal dulu ember yang bocor atau diganti dengan ember yang baru supaya bisa menampung berkat Tuhan, air berkat, sehingga ember kita, jiwa kita penuh dengan berkat Tuhan. Jadi luruskanlah jalan Tuhan, artinya bertobatlah. Kalau kita nggak bertobat, kita nggak bisa menerima jalan Tuhan. Hidup kita masih belak-belok, berliku-liku, bergunung-gunung, dan banyak rintangan. Nggak bisa Tuhan datang. Jalan Tuhan tidak bisa masuk ke dalam jiwa kita. Kita harus bersihkan, luruskan jiwa kita supaya kita bisa welcome, menyambut Tuhan. Tapi mengapa engkau membaptis? Ya, Yohanes ini membaptis hanya dengan air. Ya nggak apa-apa. Tapi setelah Yohanes akan datang Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Betapa rendah hatinya Yohanes Pembaptis. Bahkan nanti di perikop berikutnya, di perikop yang ketiga, Yohanes Pembaptis akan ikhlas kehilangan murid-muridnya ini, termasuk yang dua orang ini di belakang ini. Ini akan mengikuti Tuhan Yesus dan meninggalkan Yohanes Pembaptis, supaya aku menjadi lebih kecil, menjadi kecil dan Yesus menjadi besar. Jadi Yohanes Pembaptis tahu diri. Dia mengizinkan muridnya untuk mengikuti Yesus, meninggalkan dia. Lalu nanti Yohanes Pembaptis karena menegur Herodes yang selingkuh, yang mengambil istri saudaranya itu, lalu Yohanes Pembaptis dipenjara, lalu dipenggal kepalanya, dan selesailah tugasnya Yohanes Pembaptis. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pengetahuan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang ketiga dari Injil Yohanes bab yang pertama. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.